melihat di YouTube. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu atau? Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu. Rame. Iya. Baik, mudah-mudahan sehat semuanya. Oh, Nah, hari ini belum pada kering dari kemarin. atau ngomongin jemuran ya. Sebentar. Izin saya mute dulu ya. Yang mau bertanya silakan bertanya nanti di materinya. Baik teman-teman semua, di pertemuan ke-12, sengaja di pertemuan 11 dan 12 saya mau berinteraksi karena materi yang kita bahas adalah materi interaksi, yaitu digital marketing ya. Kemarin sudah kita bahas pertemuan 11 digital marketing online bagian yang pertama, baru dasar-dasarnya. Sekarang akan kita bahas digital marketing bisnis online langsung ke aplikasi atau implementasinya. Baik, mudah-mudahan sehat semua ya. Nah, sebelum masuk ke materinya, kita coba review ya digital marketing ya. Digital marketing berarti pemasaran berbasis digital ya. Kemarin sudah kita bahas bahwa pemasaran itu ada dua, ada inbound marketing dan ada outbound marketing. Atau kalau istilahnya ada marketing yang tradisional, ada juga marketing yang modern, yaitu yang milenial. Kalau marketing tradisional kemarin disebut sebagai outbound marketing. Jadi bagaimana marketing itu berusaha untuk mendapatkan konsumen. Sementara kalau inbound marketing atau marketing digital adalah bagaimana produk itu menjadi magnet bagi konsumen ya. Oke, saya mau diskusi dulu sama teman-teman semua. Ini 5 tips digital marketing yang kemarin. Ya, mudah-mudahan masih ingat. Karena ini adalah kunci untuk kita masuk ke Facebook, masuk ke Instagram, masuk ke WA, masuk ke semua media sosial. Kuncinya ada di 5 tips digital marketing. Masih ingat ya, kemarin yang pertama adalah strategi 3B. Itu bersanding, bersaing, lalu berkompetisi. Artinya dalam dunia bisnis, kita nggak ujuk-ujuk begitu kita seorang newcomer atau produk yang baru, terus kita bersaing sama produk yang sudah bagus. Ya, kita produk yang baru, terus kita langsung berkompetisi sama produk yang sudah ada. Jadi, langkah pertama adalah ketika kita punya bisnis, apapun bisnisnya, apapun produknya, lakukan yang pertama adalah bersanding. Bersanding itu artinya berkolaborasi. Berkolaborasi dengan siapa? Dengan produk yang setara atau produk yang unggul. Caranya bagaimana? Caranya nanti masuk di step yang kedua. Jadi sekali lagi, buat teman-teman semua, baik yang sudah menjalankan bisnis atau yang kemarin KKOKAM atau yang nanti akan menjalankan bisnis, ingat ya, sebagai newcomer, produk baru, atau siapapun bisnisnya, langkah pertama atau eranya sekarang adalah bukan era bersaing, tapi era bersanding, era berkolaborasi, era bekerja sama ya, antara produk A sama produk B, baik produk yang sejenis maupun produk yang tidak sejenis. Ya, produk minuman bisa bersanding sama produk makanan. Produk fashion bisa bersanding sama produk organizer atau wedding organizer. Produk catering juga kuliner bisa bersaing sama produk atau bersanding dengan produk yang namanya wedding organizer. Itu yang pertama. Paham ya, di sini ada pertanyaan untuk kolaborasi. Tia, Nia, Ervina, Eva, ada pertanyaan untuk kolaborasi? Nggak ada ya? Baik, kalau nggak ada, kita masuk yang kedua. Yang kedua yaitu dalam dunia bisnis, kalimatnya jelas ya, berdaganglah di tempat yang ramai. Jangan kita jualan di tempat yang sepi. Berdaganglah di tempat yang ramai. Dalam hal marketing tradisional berarti idealnya kita berdagang di pasar atau di dekat sekolah, dekat kampus. Berdaganglah di tempat yang ramai. Atau
atau bawalah keramaian di tempat Anda berdagang. Nah, kalau di dalam dunia digital, berdaganglah di tempat yang ramai, yaitu Anda harus cari tempat yang ramai atau Anda harus follow akun yang sudah ramai. Akun yang sudah ramai apa? Akun media sosial product leader atau market leader atau akunnya public figure. Nah, akun yang public figure kan biasanya followernya lebih dari 10.000. Jadi bawalah atau berdaganglah di tempat yang ramai. Di bawah saya tulis yang follow. Follow siapa? Follow akun-akun yang followernya banyak. Jangan Anda punya akun tapi Anda sendirian aja. Akun Anda cuma 10 orang. Anda jualan di akun sendirian ya, yang beli ya 10 orang teori Pareto ya. Pareto kan 10 5 3 2 1. Dari 10 yang ditawarkan, 5 yang lihat, 3 yang nawar, 2 yang mau beli, 1 yang beli. Kan ya, biasanya gitu. Ya, berdaganglah di tempat yang ramai dalam dunia digital adalah follow akun yang jumlah followernya besar atau jumlah followernya banyak. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Kemarin ada yang tanya, Pak, kalau kita follow akun orang memang diizinkan? Ya, mereka akan dengan syarat kita follow. Ya, berdaganglah di tempat yang ramai artinya follow akun yang followernya banyak. Nah, setelah itu yang kedua, bawalah keramaian ke tempat Anda berdagang. Caranya bagaimana? Begitu Anda sudah follow, ketika Anda posting, lakukan mention. Mention kemana? Ke akun yang followernya tadi Anda follow. Sehingga ketika Anda posting, gambar Anda atau jualan Anda akan muncul di galerinya semua follower yang ada di akun yang Anda follow. Di sini ada pertanyaan. Yuk kita buka forum pertanyaan sebelum kita praktek ke aplikasinya nanti. Nama tanya siapa nih? Nomor 2. Yuk. Tujuan kita pakai Zoom ini supaya kita bisa berinteraksi. Ada yang mau tanya? Silakan di open mic. Nggak usah pakai video, nggak apa-apa. Yang kedua, halo teman-teman. Saya tunggu. Anybody home? Eko, ada pertanyaan Eko tentang nomor 2. Mawardi cukup jelas. Ana Amalia yang sudah buka kamera. Ada pertanyaan Ana? Tips yang nomor 2. Setelah ada pertanyaan, silakan sudah open mic. Yuk Resta, mau tanya apa? Enggak Pak, kalau misalkan sebenarnya bukan nanya sih, lebih kayak ke kalau misalkan kita nge-follow orang nih. Terus emang di riwayatnya nanti ada, cuma apa kan kalau strategi sekarang tuh harus kayak PP endorse ke selebgram lokal atau selebgram nasional, itu sebenarnya sangat lebih ngaruh sih dibanding kalau ya kayak gitu ngaruh, cuma mungkin lebih ngaruh PP endorse gitu nggak sih? Oke, Resta betul ya. Endorse itu lebih bagus, lebih pengaruh. Tapi ketika kita baru atau produk baru atau ketika kita baru kenalan, nah, langkah pertama kita lakukan follow atau mention atau kita kirimin produk kita ke endorse yang dimaksud supaya ada engagement antara kita sama yang mau endorse. Ya, nanti kita masuk ke tahapannya. Jadi nanti ada strategi yang paling dahsyat, kita follow, kita mention, begitu kita posting, ada waktu-waktu posting yang memang langsung masuk. Betul tadi usul atau tanggapan dari Resta. Yang paling bagus sih di endorse, iya. Paling bagus di endorse. Tapi sebagai produk baru kan kita perlu kenalan dulu. Kita perlu membangun engagement kita sama si endorsement. Ya. Jadi biasanya kalau yang endorse atau si public figure ketika dia endorse sebuah produk,
tapi dia tidak mengenal produknya, biasanya endorse-nya itu flat. Cara endorse-nya nggak bagus. Ya. Yang lebih bagus lagi, coba lihat akunnya Mbak Im Wong. Mbak Im Wong itu cukup luar biasa. Dia mengendorse dengan sukarela ke produk-produk yang ratingnya 4,7, 4,5. Nah, berarti kita berusaha untuk sampai di rating itu. Jadi kita cari akun-akun, kita cari apa namanya public figure yang tidak money oriented, yang dengan sukarela dia akan bantu. Nanti saya akan berikan beberapa public figure yang memang bisa bantu itu semua. Itu contoh ya. Jadi yang pertama, yang jelas yang kedua, teman-teman harus paham, berdaganglah di tempat yang ramai artinya kita follow akun yang memang followernya banyak, lalu bawalah keramaian ke tempat Anda berdagang. Kita lakukan mention dan tanya. Oke, yang ketiga ya. Kalau nggak ada kita lanjutkan. Nanti kita pada tahap bagaimana cara melakukan penetrasinya. Yang ketiga adalah brand awareness. Brand awareness yaitu membangun kualitas produk kita. Kemarin sudah kita bahas ya, di brand awareness itu gambarnya masih ingat, gambarnya seperti corong. Langkah pertama adalah kita awareness. Artinya ketika kita kenalan, seperti tadi Resta bilang, ketika kita mengenalkan sebuah produk, itu nggak sekonyong-konyong terus konsumen langsung suka. Jadi brand awareness itu bisa dibangun bahkan lebih dari seminggu, bahkan sebulan. Jadi kita posting dalam rangka memperkenalkan produk kita ke konsumen. Jadi jangan terus teman-teman begitu 3 kali posting terus mulai mengeluh, kok nggak ada yang beli? Itu salah. Brand awareness itu bagaimana kita memperkenalkan produk kita sama konsumen. Itu makan waktu, ya. Itu makan waktu dan makan proses. Ya. Lalu yang kedua consideration. Consideration artinya bagaimana kita menciptakan konsumen itu terus mikir-mikir untuk beli. Ya, setelah mereka ngelihat produk kita, mereka mikir untuk beli. Kan konsumen itu nggak langsung beli, dia pasti mikir dulu. Sama dengan teman-teman, pasti mikir-mikir dulu. Consideration, mikir-mikir dulu. Setelah mikir-mikir, tahap conversion. Tahap conversion bagaimana konsumen itu membeli. Nah, setelah mikir-mikir, dia memutuskan untuk bayar beli. Nah, kemarin saya jelaskan di pertemuan sebelumnya bahwa biasanya kelemahan pemilik atau owner ketika konsumen sudah beli, conversion terus berhenti sampai di sini. Makanya banyak yang loss. Ya. Loss artinya tidak ada yang melakukan proses penetrasi supaya konsumen repeat order. Jadi pada saat conversion konsumen memutuskan beli, jangan lupa kita meminta resume atau meminta tanggapan atau meminta penilaian dari konsumen. Ya, komen dari konsumen. Ya, kalau di media sosial minta di komen. Sama halnya ketika Anda minta sesuatu melakukan suatu pembelian transaksi pasti ada yang minta bintang 5. Rating itu akan luar biasa. Nah, supaya apa? Terjadi yang namanya loyalty. Nah, kalau sudah loyalty, orang-orang sudah beli repeat order, baru advokasi. Dia akan ngajak orang lain untuk beli. Jadi tahapannya panjang ya. Membangun kualitas produk, ada awareness, consideration, conversion, loyalty, advokasi. Awareness bagaimana memperkenalkan produk, consideration bagaimana konsumen itu memikirkan untuk beli, conversion memutuskan untuk beli, loyalty dia beli ulang, advokasi dia mengajak orang untuk beli lagi. Nah, nomor 3 itu setelah bisa berjalan dengan baik ketika kita menentukan target pasar yang tepat, segmentasi yang tepat, dan yang kelima adalah biaya. Oke, ini materi yang kemarin ya. Nah, saya hanya sedikit mereview. Sekarang materi hari ini. Materi hari ini kita coba masuk, yaitu kapan menggunakan digital marketing. Ya. Kapan menggunakan digital marketing? Jawabannya ketika target market audiens lebih banyak waktunya di digital platform. Nah, jadi kapan kita posting? Yaitu pada saat konsumen atau target market itu ada di pegang handphone. Karena tidak semuanya pada saat itu pegang handphone. Ada waktu-waktu tertentu yang istimewa sehingga ketika kita posting langsung masuk di layar dari target market. Ya. Sekarang kita lihat statistiknya dulu teman-teman semua, dilihat di sana penduduk Indonesia ada 268 juta, handphonenya ada 355 juta. Artinya banyakkan jumlah handphonenya daripada jumlah manusianya. Yang menggunakan internet 150 juta, aktif di media sosial 150 juta. Artinya kalau yang ada di mobile sosial adalah 130 juta. Kalau di hukum Pareto dari 130 juta kita ambil sekitar 10%-nya kalau kita bisa mentargetkannya dengan baik.
Ini akan menjadi market leader. Makanya orang-orang yang konsumen yang bisa melakukan atau produsen yang bisa melakukan strategi yang tepat itu biasanya dia akan menjadi sebuah produk yang dicari-cari atau jadi viral. Oke, kita lanjut lagi. Yang kedua, kita tentukan satu sosial media utama. Ya. Jadi dari sekian sosial media yang teman-teman punya atau yang beredar di Indonesia, ada FB, IG, Line, WA, terus TikTok, dan yang lainnya, YouTube, dan yang lainnya. Tentukan satu aja yang utama. Media sosial boleh banyak, tapi tentukan satu sosial media yang utama. Kenapa harus satu? Karena pertimbangannya ada 4. Ya. Kalau banyak sosial media, sementara Anda sendirian, nggak punya tim, ya Anda akan lupa untuk produksi. Kebanyakan posting, sehingga pada waktu konsumen beli, lupa. Ya, kenapa? Karena di proses marketing itu ada yang namanya pre-sale. Pre-sale itu yaitu ketika kita menawarkan produk kita. Dari pre-sale tersebut kita lihat advice atau peminat daripada produk kita. Jadi jangan langsung produksi ya teman-teman semua. Kita lihat pre-sale. Nah, dari pre-sale itu baru kita lakukan proses yang namanya produksi. Oke, habis pre-sale, produksi, lalu pasca sale, pasca order ya. Jadi sekali lagi ada waktu, ada biaya, ada tenaga manusia, ada ilmu. Jadi pertimbangannya pilih satu ya, satu yang paling utama. Bagaimana memilihnya? Lihat audiensnya. Ada di mana mayoritas target Anda. Kalau ada di Facebook, berarti pilih di Facebook. Kalau adanya di Instagram, pilihnya Instagram sebagai media sosial yang utama. Yang lain boleh aja. Yang lain boleh sebagai media sosial alternatif. Pilih satu yang paling utama. Ya. Lalu lihat kontennya. Yang paling efektif untuk video yang mana, yang paling efektif untuk gambar foto yang mana. Sementara Anda berpikir, oh Instagram paling top, YouTube paling top. Nanti dulu kita akan lihat ya analisanya. Oke, grafik penggunaan sosial media kita lihat ya. Nah, coba teman-teman lihat sekarang. Top aktif sosial platform kita ternyata bukan di Instagram teman-teman di Indonesia itu. Nah, jadi salah kalau Anda pilihnya Instagram. Lihat, sosial platform yang paling aktif di Indonesia sampai dengan bulan April 2020 kemarin adalah Facebook. Ya, Facebook 14% penggunanya. WhatsApp 12%, Twitter 11%. Facebook Messenger 9%, Google Plus 9%, Instagram baru sampai di posisi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ke-8. Di ke-8 coba Instagram. Ya. Line yang memang biasanya anak-anak muda gunakan ternyata posting bisnis ya, ini terkait dengan posting bisnis ya. Jadi ini bukan terkait gaya, bukan terkait dengan trending, tapi ini terkait dengan postingan bisnis. Facebook masih nomor 1. Nah, bukan terkait dengan tadi ya, terkait dengan bagaimana trendingnya, tapi ini bagaimana posting bisnisnya. Oke, kita lihat lagi ya. Grafik penggunaan sosial media berdasarkan umur, April masih tetap YouTube. Berdasarkan umur anak muda ini. Berdasarkan umur anak muda, kalau tadi secara umum yang di depan, ini secara umum ya. Secara umum, sekarang berdasarkan gender atau usia antara 15 sampai 23 tahun ya. Ada di posisi ini. Facebook di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ya 2,5 miliar. Secara dunia ya. YouTube 2 miliar. WhatsApp 2 miliar. Jadi sekarang teman-teman sudah bisa melihat media sosial yang paling efektif yang mana di Indonesia dan di dunia. Sampai di sini ada pertanyaan buat teman-teman semua. Silakan, saya buka forum pertanyaan dulu. Yang mau tanya, enggak. Tentang terkait pilihan media sosial yang paling tepat nanti untuk bisnis ya. Ini yang digunakan untuk bisnis ya. Kalau yang untuk untuk gaya atau untuk iseng-iseng memang beda ya. Yang saya ambil ini adalah terkait dengan yang diposting secara bisnis. Oke, kalau nggak ada lanjut ya. Kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, kita lihat sekarang kita menggunakan gambar. 10 media sosial terkait. Nah, sekarang di Indonesia.
Nah, kalau tadi di dunia, 88% di Indonesia YouTube. Indonesia ya, kita lihat ya, Indonesia YouTube. Ya, lalu penggunaan usianya 66%, ya, 66%, 18 sampai 34 tahun ini yang sudah saya filter ya. Lalu rata-rata penggunaannya rata-rata 3 jam atau 3 jam setengah. Dan yang luar biasa adalah di sudut kiri bawah. Yang menarik di sini nih, secara di riset, pengguna media sosial 55% adalah kaum laki-laki, bukan perempuan. Nah, kan sangat menarik kan di sini, artinya kalau tadinya kita berpikir bahwa yang pakai medsos rata-rata perempuan, ternyata ketika kita buat riset, ternyata 55% lebih adalah laki-laki. Jadi yang laki-laki nggak boleh les. Ternyata lu lebih banyak pakai media sosial dibanding yang cewek. Jadi kalau yang laki-laki jangan nyalain yang pacarnya kalau sering media sosial. Ternyata laki-laki lebih banyak menggunakan media sosial. Lalu yang laki-laki ada yang merespon? Itu bisa sampai laki-laki sih Pak yang banyak. Dong, ini kan pakai riset. Oh. Jadi kita menggunakan riset ya. Jadi riset itu artinya kita lempar, kita pakai Bitly. Sekarang kan untuk melihat data itu akan sangat mudah ya. Dan kita bisa lihat di Facebook. Nah, ini saya ambil data Bitly. Eva penasaran, kok bisa laki-laki? It's a real, Eva, ini real. Ya, kalau diobrolin sama kita, pasti kita bilangnya perempuan kan? Iya. Itu nggak ada fakta. Nah, sekarang kita bicara fakta. Fakta dan teman-teman bisa cari di internet ya. 55% laki-laki. Lalu yang laki-laki awas lo dimarahin sama pacarnya. Oke, lanjut sekarang ya. Supaya lebih menarik sekarang. Nah, sekarang kita masuk hari-hari yang paling efektif untuk posting. Ya, posting apa ini? Posting bisnis ya. Bukan posting foto-foto keluarga. Nah, secara umum dulu ya saya kasih tahu. IG itu Senin, Rabu, dan Kamis. Bukan hari Minggu. Hari Minggu itu IG itu biasanya digunakan untuk keluarga. Mereka netizen posting-posting foto keluarga, jalan-jalan dan seterusnya. Jadi jangan pernah posting IG di hari Minggu bisnisnya. Nggak dilihat sama orang. Paham ya? Iya, jadi jangan betul, berpikir minggu itu tempatnya jualan. Enggak, minggu itu tempatnya keluarga. Ya, iya. kita pakai data. Jadi makanya kita pakai data sekarang. Jadi makanya kita pakai data ya. Belajar digital marketing. Iya sih digital marketing bagus. Tapi kalau kita nggak pakai data, ya yang kita lakukan juga mubazir ya. FB di hari kerja. Jam 1 siang atau jam 4 sore. Nanti kita bahas detailnya ya. Kita mulai detailnya. Kita mulai sekarang detailnya. Ini lagi bisnis pasti menarik. Sekarang Facebook. Oke. Teman-teman bisa lihat ya. Itu ada Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Yang paling buruk untuk Facebook, jangan pernah posting di hari Selasa. Ya, Selasa itu nggak baik untuk posting. Ya. Senin, Selasa, Rabu, ya, tapi yang paling buruk ada Selasa. Karena Monday itu waktunya orang mulai kerja, jangan posting bisnis di sana. Yang lagi ya posting bisnis ini ya, jangan disamakan dengan posting. Kalau posting yang lain bebas. Tapi posting bisnis, worst day-nya adalah Selasa. Best day-nya, hari terbaik adalah Kamis. Kamis dan Jumat untuk resell. Ya, jadi organizer paling bagus di sini nih. Ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Best day-nya. Nah, Minggu pun ada jam tertentu. Jam-jamnya adalah, nah di Indonesia itu unik ya. Coba kalau orang kerja, Eva tahu nggak kalau orang kerja dari jam berapa sampai jam berapa? Pak? Orang kerja. Jam kerja itu jam berapa sampai jam berapa? Tahu? Yang karyawan mana sih? Ada kelas karyawan, jadi ada kelas karyawan. Ya? Ini bukan. Kalau yang karyawan biasanya, oke, saya langsung karyawan itu biasanya kerjanya jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Betul ya? Tapi kenyataannya di atas jam 12 setelah makan siang biasanya karyawan itu tidak fokus di pekerjaan.
Biasanya setelah jam 1 sampai jam 4 mereka pegang gadget. Itu yang paling optimal. Ya, jadi yang WO postingnya antara jam 1 sampai jam 4 sore. Nah, hari-harinya sudah, jamnya sudah. Jelas ya? Jadi jangan asal posting. Oh jam 6 pagi nanti enggak. Jam 6 pagi mereka lihat sih. Cuma biasanya habis lihat mereka lupakan. Jam 6 pagi posting itu lagi sibuk-sibuknya mau berangkat kerja atau lagi di angkot dan seterusnya. Mereka lihat. Tapi mereka nggak akan interaksi dengan pemilik bisnis. Lihat-lihat sepintas aja. Jadi posting bisnis dan ada interaksinya biasanya berdasarkan survei adalah jam 1 siang sampai dengan jam 4 sore. Khusus Facebook. Khusus Facebook. Ya. Lanjut sekarang. Facebook. Nah, gunakan ya Facebook kalau ada syaratnya. Ya. Facebook itu simple ya. Simple. Memang simple. Berbagai minat dan usia ada di situ. Target pasar Anda ada di situ. Kalau kontennya ada teks, ada gambar, ada video. Jadi biasakan ketika Anda posting, ya ada teks, gambar, video, dan sertakan link. Link apa? Link WA bisnis Anda. Jangan sampai dari WA dia mau tanya, dari Facebook dia nanyanya di forum Facebook. Lebih punya engagement kalau ada link untuk langsung ke WA. Masukkan link WA. Saran saya jangan juga diketik nomor telepon, ya. Orang akan malas nyarinya. Jadi kalau bisa teman-teman belajar pakai Bitly. Jadi nomor WA Anda taruh di Bitly. Jadi begitu diklik dia langsung masuk tanpa dia ngetik nomor Anda. Ya, konsumen itu berikan kemudahan buat konsumen. Jangan ketikkan nomor di Facebook, tapi buatkan link dengan Bitly. Jadi begitu diklik langsung masuk. Memudahkan konsumen. Jadi dia nggak ketik nomor Anda. Oke, paham ya? Sekarang kita masuk yang berikutnya. Jenis posting di sosial media Facebook. Nah, ini trendingnya. Yang paling banyak dilihat adalah organik itu yang warna biru. Ya. Yang di bawah warna biru muda, yang di bawah 10.000 ya likes-nya. Ada linknya yang dicari. Ada linknya itu dicari. Oke, ya. Tipe posting di sosial media. Facebook. Nah, sekarang Instagram. Step yang kedua, Instagram. Instagram yang paling bagus postingnya adalah Senin, Rabu, Kamis. Best day-nya. Nah, ada engagement di sana. Jamnya ya. Jam 11 pagi sampai jam 1 siang. Jam 7 malam sampai jam 9 malam. Best day sama best time-nya. Ini akan terjadi engagement antara konsumen dengan foto atau objek yang dia lihat. Yang paling buruk adalah minggu, worst day. Instagram jangan dipakai buat postingan produk bisnis. Ya, Wednesday get the highest level of engagement on Instagram. Rabu itu yang paling tinggi, ya. Rabu itu yang paling tinggi di jam-jam itu ya, di jam-jam tersebut ya. Oke, it's Instagram. Oke, lanjut sekarang kapan Instagram itu digunakan? Ya, Instagram itu digunakan. Nah ini dia. Golongan usianya rata-rata anak muda di sini. Ya, tidak lebih dari 45 tahun di situ. Jadi banyak anak-anak muda ada di Instagram. Lalu Instagram itu mudah dikelola. Karena kenapa? Karena ketika Anda posting Instagram bisa langsung nyambung ke Facebook. Coba yang punya Instagram sekaligus link di Facebook atau Twitter. Jadi nggak perlu pakai 2 kali posting ya, posting di Instagram dia langsung masuk di Facebook. Ya, kalau ada yang belum di-linkkan antara Instagram dan Facebook, lakukan link. Jadi begitu ada posting, sekali posting masuk di Facebook. Bisa juga masuk di fanpage. Cuma kelemahannya di Instagram videonya tidak lebih dari 1 menit.
Jangan pernah Anda posting iklan kalau masuknya di IGTV karena terlalu panjang gitu. Nah, 30 detik, 10 detik cukup. Instagram. Itu jelas ya. Gambar yang Anda di-upload di Instagram bisa langsung masuk ke konten Facebook atau Twitter. Yang berikutnya, ini yang paling keren nih, biasanya. Tapi banyak juga yang belum punya nih. Belum punya apa namanya aplikasinya. Yaitu YouTube. Rata-rata teman-teman yang punya bisnis belum pernah atau belum atau lupa membangun channel di YouTube. Nah, YouTube ini sebaiknya Anda punya. Sebaiknya Anda punya channel YouTube. Tujuannya apa? Tujuannya supaya ada video-video, ada film-film tentang testimoni yang Anda bisa tayang di YouTube. Karena dari sekian media sosial yang dinilai dengan nominal, ya, dibayar dengan uang, cuma YouTube. Gitu. Ya, itu kalau follow subscribe yang udah banyak kan lumayan. Nanti dia ada kontribusinya nanti. Oke, dilihat harinya. Best day postnya adalah Kamis Jumat. Lalu ketika posting jangan berharap dilihat ya, jangan berharap dilihat. Most view-nya banyak orang melihat YouTube channel itu adalah di Sabtu dan Minggu. Ya, most viewer-nya Sabtu dan Minggu antara jam 9 sampai jam 11 pagi. Atau jam 12 siang sampai jam 4 sore. Most view-nya. Most view itu kebanyakan orang nongkrong lihatin channel YouTube. Postingnya tetap di hari-hari itu. Kenapa di Kamis dan Jumat dan berjajar dengan Sabtu Minggu supaya postingan Anda tidak tenggelam misalnya dengan postingan ini. Ini YouTube ya. Yang berikutnya adalah Twitter. Twitter ini efektif banget kalau untuk mention dan hashtag tagar. Ya. Bayangkan kalau Anda mau cari trending topik pasti lihatnya di Twitter. Cuma kelemahannya Twitter ini terbatas karakternya memang. Nah, dia modusnya kayak SMS dan bisa banyak-banyak. Hanya lebih banyak Twitter ini kalau Anda menggunakan penghubung atau reply-nya atau linknya, taruh linknya, supaya orang bisa masuk ke link Anda. Best day-nya setiap hari dia best day ya. Jamnya setelah jam makan siang. Itu positif ya. Atau juga tidak disarankan. Twitter ya. Saya yakin nih, mahasiswa pasti nggak ada yang punya Twitter. Coba saya tanya. Ada yang nggak punya Twitter? Yo, siapa yang punya Twitter? Punya nggak Twitter? Rata-rata jarang ya. Kalau mau komen videonya dimatiin Rosida. Kalau videonya nggak dimatiin nanti suaranya kayak dalam gua. Jadi kendaraan tang ting tung. Oke, ini Twitter ya yang punya alhamdulillah ya. Gunakan optimal ya. Twitter ini bagus kalau Anda menggunakan tagar. Tapi biasanya memang anak muda jarang ada di Twitter. Nih, kita lanjut ya. Facebook sudah, Instagram sudah, YouTube sudah, Twitter sudah 4. Kita masuk. Kapan Twitter itu digunakan? Nah, Twitter itu untuk golongan usianya memang 18-35 ya. Tapi tadi konsumsi teksnya hanya 140 dan 140 karakter. Nah, lebih menarik kalau ada websitenya dicantumkan. Santai ya. Ini Twitter, ya. Twitter jenis postingnya seperti ini. 35% dia ada foto, ada URL-nya. Link langsung masuk ke website. Oke. Yang berikutnya ada LinkedIn. Ini apa sih? LinkedIn. Ada yang punya LinkedIn? Belum ya? Enggak punya. Nah, saya saran nih buat teman-teman mahasiswa yang semester 7.
Semester 7 ya, bentar lagi kan Anda skripsi, terus Anda mau cari kerjaan ya, cari kerja. Wisuda kan, harusnya sih nggak usah kerja ya, udah belajar wirausaha, bisnis. Tapi oke lah, buat Anda yang mau cari pekerjaan, akan sangat terbantu kalau Anda punya akun LinkedIn. Ada LinkedIn ini tempatnya profesional. Di luar sana, job hunter itu orangnya, perusahaan yang mencari pekerja, itu sekarang mencarinya bukan di koran. Karena nggak ada lowongan masangnya di koran. Tapi mereka adalah akan mencari target-targetnya, mencari calon-calon karyawannya ada di LinkedIn. Nah, di LinkedIn ini Anda tolong atau Anda buat akun di sana, lalu Anda masukkan tuh CV Anda. Ya, Anda kuliah atau Anda lulusan apa, Anda hobinya apa, terus Anda pernah jalan-jalan kemana, terus Anda pernah ikut organisasi apa. Nah, biasanya mahasiswa posting organisasi di Facebook. Nggak ngaruh teman-teman sekarang. Jadi kalau bisa, kalau Anda punya pengalaman organisasi, Anda punya pengalaman melakukan proyek-proyek tertentu, posting di LinkedIn. Sekali lagi LinkedIn ini tempatnya profesional, tempatnya SDM, manajer personalia mencari sasaran atau calon-calon karyawan. Dia akan cari di situ. Ya. Dan Anda nggak perlu ngelamar kerja, akan ada yang mengontak Anda kalau LinkedIn akun Anda dinilai menarik. Anda coba nanti atau hari ini buatlah LinkedIn ya akunnya. Gratis toh. Tapi dengan catatan ya, di LinkedIn ini Anda harus hati-hati posting. Jangan sembarangan seperti di Facebook. Jadi gunakan LinkedIn ini untuk posting hal-hal yang positif. Karena LinkedIn ini akan mencerminkan karakter atau mencerminkan profil diri Anda. Ya. SDM, manajer di luar negeri maupun di dalam negeri sekarang perusahaan-perusahaan besar mencari calon karyawan di LinkedIn. Nah, itu postingnya kalau bisnis boleh, di dunia bisnis boleh. Postingnya Selasa, Rabu, Kamis. Seperti biasa ya, Sabtu, Minggu jangan digunakan untuk posting. Jam-jamnya sudah jelas, itu jam 10 sampai jam 11. Itu biasanya job hunter, perusahaan pencari kerja, itu akan melihat akun Anda di sana. Misalkan aktif di sana. Gunakan LinkedIn kalau Anda adalah B2B, business to business, business to customer, konsumen. Karena LinkedIn ini business to business ya, bukan perorangan. Ada profesional di sana, ada pemilik bisnis sana. Nah, kalau nggak salah di kelas ini ada yang punya apa ya? Punya bisnis WO ya? Siapa ya? Eva bukan? Iya Pak, punya. Eva punya LinkedIn nggak? Enggak Pak. Nah, buka. Saran saya buka, Eva. Ya, karena di sana ada pemilik bisnis, ada profesional. Ya, profesional di sana, pemilik bisnis. Jadi di sana ini segmennya menengah ke atas. Cocok dengan bisnisnya Eva. Jadi orang nyari catering, orang nyari pesta, mau ngadain bukan cuma wedding organizer ya, event organizer, dia mau bikin seminar atau apa. Nah, ini ada di sini. Jadi posting-postingan Eva yang tadinya di Facebook bantu ya pindahin juga posting di LinkedIn. Sekali lagi LinkedIn ini segmennya adalah menengah ke atas. Ya, dia para profesional, para pemilik bisnis. Jadi kalau yang punya bisnis posting di sini termasuk teman-teman yang mau ngelamar kerja postingnya di sini. Ya, tapi sekali lagi ya LinkedIn ini jangan digunakan untuk posting-posting negatif. Karena begitu posting negatif digital kita akan terlacak di situ ya. Dan orang akan nggak suka profesional ada di sini. Oke. Saran saya Eva buka di sini ya, buka ini supaya namanya segmennya makin luas Pak ya. Iya. Saya sudah lihat sih Instagram kamu, Facebooknya juga. Saya kalau cuma ada di sana ya, taruh di sini. Ini profesional pemilik bisnis. Kalau Eva mau berkembang ya, kalau enggak sih nggak apa-apa. Ya. Harusnya terus lah berkembang ya. Punya sendiri atau punya keluarga Pak? Keluarga sih Pak. Punya keluarga ya, nggak masalah. Bisnis keluarga itu lebih luar biasa. Ya, Cuma
Kenapa? Dari Ada cuma ini internet. berarti ada yang negatif, ada yang salah nih. Kalau internet semua itu apa yang megang? Nah, terus? Iya, semoga aja bisa berkembang lagi, Pak. Ya, siap, siap. Nah, usul ya, LinkedIn pasang ya. Ini beneran Iya. ya. Kalau misalkan mau tahu dulu sebelum akun, itu masuk aja LinkedIn, terus lihat tuh yang ada di situ siapa aja. Mereka profesional. Seluruh dunia ada di situ semua. Jadi bukan mahasiswa yang ece-ece, bukan yang apa namanya ABG yang ada di LinkedIn. Memang dia pemilik bisnis atau profesional. Oke, lanjut ya. Sekarang kita masuk slide berikutnya. Oke. Kepribadian di brand sosial media. Ada dua hal yang harus diperhatikan. Ya. Mana yang mencerminkan bisnis Anda, mana yang tepat untuk audiens Anda. Jadi sekali lagi, buat teman-teman yang pemilik bisnis, ini ya pemilik bisnis ya, bedakan antara akun pribadi dan akun bisnis. Ya. Jangan pernah, saran saya ya, jangan pernah gunakan akun pribadi untuk akun bisnis. Akun pribadi untuk akun bisnis. Kenapa? Karena akun pribadi itu biasanya suka ada yang berseberangan pendapatnya dengan kita. Kalau dia sudah tidak berseberangan dengan pendapat kita, dia nggak suka, akhirnya akan berdampak ke bisnis. Contoh misalkan, ini yang kemarin kan lagi heboh nih, misalkan masalah hukum, masalah FPI dan seterusnya. Nah, teman-teman tadinya jualan di akun media sosial, tadinya akun media sosial milik pribadi. Nah, tiba-tiba begitu ada yang seperti ini, wah, karena semangat jihadnya muncul, akhirnya ikutan posting tuh, nah, baik akun bisnis maupun akun pribadi. Nah, di sini akan jadi masalah ketika ada netizen yang tidak apa ya, ya nggak masalah sih, kan di sini akan jadi terfilter ya, siapa yang seiman apa yang enggak, ya biar aja nggak masalah. Tapi ya dalam bisnis kita harus lihat-lihat itu juga ya. Jadi sekali lagi bedakan antara akun pribadi sama akun buat bisnis. Idealnya pisahkan. Tapi ada tapinya. Kalau misalnya teman-teman merasa pakai akun pribadi aja lebih confident, ya nggak masalah. Cuma ada cumanya juga. Jangan sampai Anda pakai akun pribadi jualan, punya produk pribadi, tapi Anda promosiin produk orang. Produk yang bukan promosi produk orang. Anda pakai produk yang memang bukan milik Anda. Gitu. Harusnya Anda punya kuliner, ya Anda makannya di tempat kuliner Anda, jangan tempat yang lain. Ya. Lalu lihat kepribadian brand di sosial media. Yang menarik dari netizen adalah karakternya yang dicari adalah yang lucu, menyenangkan, syukur, ramah, inspiratif, cerdas, profesional, berwibawa. Yang nge-BT-in nggak dicari. Nah, jadi Anda harus berusaha menjadi seperti itu. Bahasanya juga yang sederhana, santai, yang nggak baku, nggak terlalu formal, dan yang kompleks. Gaya bicaranya juga seperti itu, dan tujuannya seperti itu. Jadi Anda sesuaikan akun media sosial Anda, kalau menggunakan bisnis, mana yang cocok buat branding bisnis Anda. Oke, nah, cara memilih kepribadian berdasarkan pertanyaan. Jadi kalau brand Anda adalah human, nah, seperti apa kepribadiannya? Nah, seperti apa karakter gaya bicara dari audiens Anda? Seperti apa hubungan yang ingin Anda bangun dengan konsumen? Nah, lalu tujuan konten Anda seperti apa? Lalu kesan yang ingin Anda peroleh dari orang lain ketika Anda posting itu apa? Jadi di sini Anda bisa melakukan yang namanya market research. Jadi Anda posting, terus Anda melihat kira-kira postingan Anda berdampak seperti apa dari konsumen-konsumen Anda. Reviewnya seperti apa. Nah, ini 5 ini bisa dijadikan tolak ukur untuk melakukan pemilihan konten yang nanti akan diposting di media sosial. Strategi konten untuk sosial media. Nah, ini strateginya. Ya. Kesuksesan dalam sosial media ditentukan oleh 3 hal. Pertama, kualitas dari kontennya, kualitas konten Anda.
Make sure you're connected to the internet. Oh, itu punya siapa ini? Proxy-nya. Bunda Putri. Ya. Waktu dia download ini berarti apa namanya? Antivirusnya dinonaktifkan dulu, Putri. Saya ketik dulu ya. Antivirus. Oke, strategi konten ada 3 ya. Pertama kualitas konten, lalu pemilihan waktu posting, lalu yang ketiga frekuensi posting. Ya, kalau kualitas ada foto, ya fotonya harus bagus dan seterusnya. Ada produknya bagus atau enggak. Terus pemilihan waktu tadi sudah. Frekuensi, ya frekuensi. Berapa kali Anda posting? Jangan keseringan ya. Jangan keseringan posting. Kalau keseringan posting nanti orang akan jenuh sama produk Anda. Ya, ada jumlah-jumlah posting yang nanti kita bahas ya. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Tipe kontennya ya, tipe konten yang paling mendapat share ke sosial media. Jadi jangan setiap hari ketika Anda posting selalu melulu produk. Ya. Jadi sekali-kali Anda posting tentang how to. Ya, misalkan saya ambil contoh misalkan si siapa ya? Yang sekarang ada produknya lah, wedding organizer. How to misalkan bagaimana cara tips bermake up, kasih tips sederhana tentang make up, tips sederhana tentang pakai hijab. Nah, itu akan sangat menarik Eva. Jadi artikel panduan. Jadi sesekali postingan yang Eva posting itu tidak melulu tentang penawaran produk, tapi tentang artikel. Ya, artikel tentang panduan. Artikel tentang penjelasan mengapa. Nah, mengapa harus menggunakan merek ini? Nah, itu disebutnya. Mengapa apa namanya kalau wedding organizer harus jumlahnya sekian, ada kata mengapa. Nah, itu orang akan sering melakukan share. Kalau dia merasa apa namanya konten yang diposting itu ada list post, ada white post, video, how to sama what postnya. Coba dilihat tuh, kalau berupa video dan dia menarik, dia akan share 18-20%. Artikel 22% akan diposting. Jadi sekali lagi ya teman-teman ya, posting bisnis boleh, tapi diseling dengan posting-posting yang berupa 5 poin ini. Ya, di antara 5 poin ini. Supaya tidak istilahnya tidak jadi konsumen, jadi diabetes. Diabetes itu jadi terlalu manis, kalau apa namanya promosinya manis terus jadi diabetes. Kemanisan jadi muntah juga kan ya. Perasaan yang paling dapat share nih sosial media. Ya, kalau ada posting perasaan itu apa aja nih dia. Yang paling tinggi adalah 25%. Dia suka, kagum dengan fotonya, kagum dengan sesuatu, dia akan share. Nah, atau sekali juga posting tentang job, nah itu akan share juga. Ya. Nah, yang paling nggak yang sukai tentang yang di bawah tuh 5-6. Ya. Oke. Jadi ini perlu dipahami juga. Frekuensi dan waktu posting. Nah, tadi frekuensi ya. Facebook, ini Facebook. Maksimal 2 kali sehari. Atau 5-10 kali seminggu. Jadi sehari itu jangan sampai 3 kali atau 5 kali. Maksimal 2 kali sehari. Seminggu itu ada 5 atau 10 kali. Jadi kalau tadi harinya ada berapa? Twitter 5 kali sehari. Instagram, 1-2 kali sehari. Lebihnya jangan lebih banyak-banyak. Ya, ini frekuensinya. Frekuensi adalah jumlah. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman semua? Saya buka pertanyaan dulu. Saya minum dulu. Capek juga ya. Karena ini pada tidur. Ini pagi. Udah pada sarapan belum nih? Udah. Belum. Ada yang belum. Belum Kasian ngopi, banget. Kak. Belum. Yang sudah masih batuk makan gorengan sih, Pak.
jam 11 ya. Ada pertanyaan sampai di sini, teman-teman? Silakan. Saya buka dulu forum pertanyaan. Tinggal 4 slide lagi. Tanya silakan. Nggak ada ya? Kalau nggak ada berarti ada 2 nih permasalahan. Kalau nggak ada, yang pertama paham semua, yang kedua sama sekali nggak paham. Nah, jangan sampai kedua. Insya Allah paham. Pak mau nanya, Ya, keren. Bapak kan kalau misalkan orang yang jualan itu biasanya nih ada aja nih yang nggak nyantumin harga biar mancing orang buat nanya. Nah, sebenarnya strategi yang lebih baik tuh yang kayak gimana sih? Kan ada aja kan calon konsumen tuh yang malas nanya kayak apaan sih ini kok nggak dipasang gitu harganya gitu. Orang kan harus nanya, mending dibales pas respon. Kalau udah selalu respon terus abis itu kayak disuruh beli gitu, seakan-akan tuh kayak orang disuruh beli kayak gitu kan banyak tuh yang kayak gitu. Itu gimana sih Pak? Oke, sekarang saya tanya balik. Kalau kamu enaknya ngelihat yang kemana? Yang udah ada harganya, price tag-nya. Udah kan sama aja. Jadi gini, ada 2 opsi ya. Opsi pertama, ketika harganya itu harga yang menarik. Menarik artinya terjangkau, terus orang lihat ini sesuatu nih, dia langsung beli. Atau yang kedua adalah dia nggak pasang harga, kamu nggak pasang harga, tapi kamu harus pas respon. Ya, saya juga sering lihat tuh di Facebook, nggak pas respon. Nah ini resiko ya. Makanya tadi saya lupa ya. Makanya ketika teman-teman main di Facebook, jangan lupa di bio-nya atau di deskripsinya tolong disebutkan jam bukanya. Ya, jam buka pelayanan. Jadi gini artinya, media sosial itu sama halnya dengan kios. Ya, jadi anggapannya kios itu kan ada jam buka. Ketika dia buka kios dan tutup kios. Ketika buka kios dan tutup kios itu terjadi transaksi. Makanya ketika kita pasang di media sosial, kalau kita merasa pelayanan kita tidak 24 jam, tolong disebutkan di bio-nya, di deskripsinya bahwa pelayanan dibuka dari jam sekian sampai jam sekian. Jadi kalau ada orang yang bertanya pun akan di-counter juga sama netizen yang lain. Oh, nggak lihat itu bukanya jam berapa gitu ya. Jadi usahakan atau wajib pesan saya di bio Anda ditulis ya. Ditulis jam transaksi atau jam pelayanan jam sekian sampai jam sekian termasuk harinya. Hari apa Anda melakukan proses buka toko. Jangan sampai kondisinya tidak dicantumkan, lalu orang bertanya nggak di pas respon. Itu yang pertama. Lalu diingat juga sekarang ya, diingat juga ya di Facebook, di Instagram, Facebook sama Instagram sama WA itu ketika online itu akan kelihatan loh warna hijau, ya. Akan sangat sebel banget dia online hijau tapi begitu kita kita chat tapi nggak disambut. Nah ini kan juga bahaya ya. Makanya hati-hati penggunaan media sosial jam-jamnya. Jadi tadi menjawab tadi boleh aja opsinya dipasang atau tidak dipasang harganya. Nah kalau dipasang resikonya orang langsung bisa tahu harganya. Kalau tidak dipasang harus ada konsekuensi pas respon. Cukup jelas ya? Ada lagi? Oke, ada. Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Nah, saya lanjutkan. Di sini. Waktu yang terbaik, ini waktu yang terbaik untuk visitor ya. Agar buffer ya. Buffer itu artinya jumlah klik terbanyak viewer ya. Ini di seluruh dunia ya. Kalau teman-teman memang produknya mau diarahkan untuk pembelanjaan ke seluruh dunia. Itu ada jam-jam.
Nanti ini saya kirim PDF-nya juga videonya, jadi bisa dipelajari. Jadi kalau mau merambah ke dunia internasional, itu jam-jamnya yang populer. Kalau tadi jam-jam Indonesia. Buat jadwal rutin. Nah, ada pekerjaan yang harus dilakukan. Ya, ini dia. Yang kadang-kadang sering dilupakan oleh pemilik bisnis. Nah, dia sudah punya media sosial, tapi dia lupa tidak berinteraksi dengan follower dan influencer. Lalu lupa merencanakan konten, lupa menganalisa statistik dan goalnya, lalu lupa merencanakan dan melakukan eksperimen terhadap produknya, pre-sale sama post-sale-nya. Ya, jadi kita punya jadwal untuk interaksi, kita punya jadwal untuk merencanakan konten apa ya? Makanya kalau Anda lihat yang postingannya apa namanya rajin, terus dia punya subscribe-nya tinggi, terus dia punya dari YouTube juga ada penghargaan yang luar biasa, dia punya tim yang menghandle ini semua. Ya. Jadi kalau Anda belum punya tim, ya Anda akan mati berdiri kalau untuk melayani follower atau influencer ya. Jadi kalau misalnya tambah besar, serahkan bisnis ini atau media sosial ini pada timnya tersendiri yang memang fokus di dunia marketing, bukan fokus di produksi. Tadi kalau nggak salah Eva tadi dipercayakan untuk megang internetnya, website-nya, fokus di situ. Bagaimana Anda melakukan proses penawaran atau proses awareness sama konsumen. Di konten digital marketing yang paling bagus kita lihat repost konten. Nah, ini contoh ya repostnya, Instagram. Lihat foto-fotonya tidak melulu foto produk. Ya. Lihat ini anak, nah, produknya di sebelah. Jadi cara foto produk ya, jadi nggak melulu produknya itu difoto secara utuh. Tapi ini misalnya produk susu ya, susu bayi ya, diletakkan di meja bersamaan dengan interaksi atau kegiatan dari si anak. Ya, jadi seperti ini cara mengambil foto. Nah, termasuk foto yang ada di sebelah kanan juga itu endorse ya, di post konten. Nah, satu lagi ini jangan lupa ketika posting aktifkan sharing button atau link pembelian nih, supaya orang langsung klik. Belanja mudah dan cepat, tanda panah masuk di sini. Ya, jadi ketika orang mau klik, dia langsung klik di sini. Klik di sini, langsung ke buttonnya atau nomor WA. Ya, ini di sini. Jangan ditulis apa tadi nomor handphone. Kalau ditulis nomor handphone, si konsumen akan repot dia ketik lagi. Kalau ini kan dia nggak perlu ketik, dia klik di sini langsung nyambung. Terus lihat di sini, dia ada 130.000 followernya, dia 0 follower. Cara saya jangan ya. Jadi Anda perlu follower. Ini salah nih. Bukan follower. Anda harus follow Instagram yang market leader. Supaya orang melihat ternyata Anda punya level yang bagus. Ya. Apa namanya? Cuma 0. Itu 0 tadi. Jangan 0 ya. Oke, repost tanpa tautan. Nah, ini repost tanpa tautan. Ya. Ini contoh saya ambil ya dari TikTok. Terus lagi gunakan hashtag. Nah, ini kadang-kadang yang lupa nih, ini hashtagnya. Hashtagnya langsung ke hashtag yang tadi yang saya bilang, apa namanya, market leader. Nah, untuk melihat hashtag yang banyak followernya, caranya mudah. Jadi ketika teman-teman ketik hashtag, terus in kosmetik misalkan, tunggu sebentar dia akan muncul di situ. Yang sudah apa namanya follow atau yang sudah posting di sini ada 1.000 atau ada 10 juta, nah itu masuk di situ, bergabung di pasar yang ramai. Nah, jadi jangan main ketik hashtag ya, begitu ketik hashtag, terus lihat nanti
Begitu ketik jangan di enter ya, begitu ketik jangan di enter, tunggu respon dari Instagram sistem. Dia akan muncul di situ. Ada 10M atau ada 1K. Nah, tergantung teman-teman mau diambil yang paling banyak atau yang paling sedikit. Oke, itu gunakan hashtag. Nah, ini kemampuannya harus punya ini semua ya, jangan sampai lupa tentang ini. Kemampuannya adalah tugasnya sekarang. Tugas harian bukan tugas harian Anda ini. Masih udah pada tugas. Ya, ini tugas Udah seorang kaget, Pak. ini tugas seorang seorang digital marketing. Ya, jadi digital marketing itu misalkan Eva nih, Eva pegang digital marketingnya wedding organizer itu punya tugas harian. Ya, tugas harian adalah membalas mention, membalas pesan, membalas komentar yang masuk. Jangan dicuekin itu. Ya, kalau ada pesan yang masuk ya minimal dikasih jempol, dikasih love gitu. Kalau pesan atau komentar, jangan dicuekin ya, di like dan seterusnya. Ya, ini tugas harian. Jadi tugas harian sehari ini itu pantau juga, melakukan monitor kata kuncinya. Dia lihat monitor kata kunci itu hashtagnya cocok nggak, tepat nggak, yang bersinggungan dengan tadi. Lalu punya jadwal harian menerbitkan atau menjadwalkan konten baru. Ya, posting. Mencari bahan konten-konten baru. Lalu mencari orang yang punya banyak follower. Cari follower, influencer. Gitu. Lalu berinteraksi. Jangan lupa memberikan salam ya. Jadi satu kali di DM si follower kita, say hello. Saya punya tip nih, Tipnya tip mingguan ya. Nah, nanti masuk ke tip mingguan. Saya punya kebiasaan di WA saya, ini saya punya puluhan ribu guru-guru karena memang saya dulu marketnya targetnya adalah guru-guru ya. Terus dan yang lainnya, saya punya kebiasaan selalu posting di hari Jumat atau selalu bertanya secara personal. Ya, jadi saya ketik, kalau dulu masih pakai SMS, sekarang pakai WA atau pakai DM. Saya ketik, Assalamualaikum Bapak, sebutkan namanya, apa kabar hari ini, semoga Bapak dan keluarga atau Ibu dan keluarga selalu dalam sehat. Itu aja. Ya, secara bergantian setiap Jumat. Jumat ini 20 orang, Jumat besok 20 orang. Itu akan menunjukkan bagaimana kita engagement, bagaimana kita punya komunikasi yang baik sama konsumen. Konsumen yang mana? Konsumen yang sudah menjadi pelanggan ataupun yang follower di kita. Misalkan di Evani ada pelanggan yang sudah pernah menggunakan jasa wedding organizer-nya. Jangan lupa disapa. Ya, setiap Jumat ditanya dikirim doa semoga Bapak dan Ibu atau pasangan yang sudah menggunakan tadi selalu sehat, bahagia bersama istri dan keluarga. Nah, gitu. Eva ya, jangan orang udah pakai jasa Eva terus Eva nggak pernah salam tuh, itu salah. Ya, pernah gitu nggak Eva? Pernah gitu nggak? Atau lupa? Nggak pernah? Kalau di WA sih sering, jadi masih kalau misalkan Eva posting atau apa sih pengantin suka ngechat, ya kita saling sapa lagi aja Pak, gitu aja sih. Iya. Saling sapanya kirim doa ya. Jadi setiap Jumat kirim doa. Doa itu luar biasa ya. Doa itu luar biasa. Ya. Dan nggak sekaligus semuanya, kita pilih-pilih siapa lagi supaya mereka nanti ketika mereka nggak ada postingan dari kita, mereka akan suka bertanya balik atau mereka posting ke kita. Ini penting ya, membangun engagement, membangun hubungan baik relationship kita sama konsumen. Jadi bukan maunya aja terus kita nawarin, tapi kita coba berinteraksi terus. Ya. Baik yang sudah pelanggan maupun follower yang ada di media sosial milik kita. Itu jangan dicuekin, itu disapa. Ya konsekuensi ya, makin banyak followernya, influencer ya makin banyak, makin kita harus sering berinteraksi. Tugas harian membuat gambar atau konten, lalu membuat konten untuk komunitas. Jangan lupa juga bergabung sama komunitas. Ya. Misalkan di Tangerang ada komunitas Lebak itu kalau nggak salah ada info rangkas tuh. Kalau nggak salah tuh kan, gabung masuk situ. Masuk komunitas, misalkan komunitas yang berhubungan dengan info publik, masuk di sana.
Jadi jangan pernah sendirian ada di media sosial, berkolaborasi. Ya, di tag ke Inforankas, ada info Lebak kalau nggak salah. Nah, itu kan kita sama aja kita beriklan di sana tanpa sengaja. Ya. Coba berkolaborasi sama media nasional juga. Ya, media nasional. Oke. Tugas berikutnya adalah sebagai seorang media sosial, tugas mingguan. Tugas mingguan bukan tugas mingguan ada nih, tugas mingguan yang nanti diposting ya di media sosial. Menganalisa konten dalam 1 minggu terakhir. Yang viewer berapa, yang like berapa. Dilihat di analisa. Terus analisa penurunan, terjadinya transaksi seperti apa. Analisa hashtagnya, terus mengadakan event, nah webinar. Nah, wedding organizer juga nggak ada salahnya membuat event webinar. Webinar tentang wedding organizer, webinar tentang event atau berkolaborasi menjadi sponsor untuk narasumber di sebuah webinar. Ya, sponsor bukan terkait sponsor ini nggak terkait dengan ini Eva, terkait dengan apa? Dengan budget, tapi sebagai narasumber misalkan. Misalkan di Eva ada yang sudah punya keilmuan secara praktisi tentang fashion, nah, jadi narasumbernya dari mana? Dari wedding organizer-nya milik Eva. Nah, seperti itu. Ini kan akan membangun brand Eva. Ya. Jadi buat webinar sebagai narasumber. Lalu webinarnya juga buat webinar tentang wedding organizer milik Eva. Nah, targetnya siapa? Targetnya mahasiswa-mahasiswa. Mereka kan calon pelanggan nanti ketika mereka menikah. Jadi jangan cuma promosi, tapi kita juga punya event sebagai event organizer. Di webinar kan sekarang lagi musimnya webinar. Terus cari komunitas baru, terus kalau punya website, dioptimalisasi websitenya untuk ke sosial media. Dan yang slide terakhir adalah tugas bulanan buat teman-teman. Buat pemilik bisnis. Kalau tugas udah pada alergi semua nih. Iya, Pak. Nah, udah mau akhir tahun saya nggak ngasih tugas. Udah mau habis juga materinya. Tugas bulanan memeriksa goal yang sudah dibuat. Jadi ada tugas harian sebagai seorang digital marketing, ada tugas mingguan, ada tugas bulanan. Jadi goalnya apa nih? Nah, misalkan Januari, jadi udah dimulai misalkan Eva, kan misalkan Ramadan bulan apa? Jadi sebagai marketing sudah lihat nih, oh Ramadan itu bulannya adalah bulan April atau Mei. Berarti kan bulan April sampai Mei pasti nggak ada yang wedding kan? Nah, berarti Januari, Februari, Maret sudah harus promosi habis-habisan. Atau di April di saat wedding organizer atau di saat bulan April di saat Ramadan, WO buat sebuah penetrasi. Penetrasi apa? Buat event aja, event tentang nasihat nikah atau apa, nah gitu. Sehingga di Ramadan promosi nggak berhenti, promosi tetap jalan, tapi bentuknya beda, ya, bentuknya beda, ya. Lalu merencanakan eksperimen, update foto profil, nih dilihat nih. Foto profil jangan melulu itu aja, setiap bulan diupdate, diganti. Deskripsinya diganti dengan kata-kata yang menarik, bio-nya juga diganti. Jadi jangan dari bulan ke satu ke bulan berikutnya profilnya masih itu aja. Setiap bulan diganti. Ya, deskripsi dirubah. Jadi menarik. Ya. Itu materinya. Oke. Ada pertanyaan? Materinya sudah saya cukupkan. Tadi ada musik. Oke, ada pertanyaan teman-teman mahasiswa? Materi hari ini digital marketing untuk part 2 ya, selesai ya. Berarti pertemuan berikutnya kita masuk ke tentang lisensi, bagaimana hukum atau kalau kita punya mendirikan bisnis, CPPT dan sebagainya. Oke, ada pertanyaan? Ini yang hadir cukup luar biasa. Ada 240 orang ya. Sekolah.
Tia, Hamzahudin, Robi ada pertanyaan? Ratna, ada waktu 5 menit untuk bertanya. Ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum saya tutup, saya fokuskan lagi ke slide yang pertama, ya, dan yang kemarin terakhir. Ya, ini saya ulang-ulang ya, saya ulang-ulang. 5 tips digital marketing ya. Jadi sekali lagi, apapun media sosial Anda, apapun produk Anda, sebagus apapun produk atau branding Anda, tetap harus ada strateginya. Ya. Yang pertama 3B, diingat ya. Jadi bisnis yang Anda bangun itu nggak ujuk-ujuk langsung bersaing atau berkompetisi, tapi lakukan yang namanya kolaborasi. Berkolaborasilah dengan bisnis yang sejenis atau bisnis yang tidak sejenis. Tergantung Anda melihatnya dari sisi yang mana. Ya, kolaborasi itu penting ya. Kenapa? Karena dengan kolaborasi Anda akan menambah segmentasi pasar, Anda akan menambah jumlah follower. Karena bayangkan ada 2 akun yang akan bersanding menjadi satu. Ya, berkolaborasi. Ya, berkolaborasi bisa dengan tadi sejenis atau tidak sejenis, atau yang masih satu yang masih sama-sama newcomer, atau dengan yang ada di atasnya. Nah, yang kedua, jangan lupa tips yang kedua adalah berdaganglah di tempat yang ramai. Ya, jangan jualan tempat yang sepi. Artinya, kalau akun media sosial Anda followernya masih sedikit, nah Anda follow akun media sosial yang sudah punya banyak follower. Bawa jualan Anda ke tempat yang ramai, ke tempat yang followernya banyak. Jangan sampai Anda ngeyel sendirian, udah tahu followernya cuma 10, jualan aja di situ. Ya nggak laku-laku, berdaganglah di tempat yang ramai. Ya. Coba Anda sangkutkan akun Anda follow ke public figure atau tadi market leader yang sudah followernya sudah tinggi. Lalu yang kedua, bawalah keramaian. Kalau sudah berdagang tempat ramai, sudah follow, bawalah dagangan Anda ke tempat yang ramai tadi dengan cara mention, ya, atau gunakan tagar. Nah, cara mention sama tagarnya, perhatikan jam-jam posting tadi ya, supaya bisa masuk langsung ke galerinya follow yang Anda follow. Yang ketiga adalah jangan pernah lelah membangun brand awareness. Ya, jangan pernah lelah, jangan pernah merasa capek. Karena tahapannya memang ada 5. Brand awareness dulu, yang membangun kepercayaan, lalu consideration. Apa consideration tadi? Bagaimana merubah brand menjadi pikir-pikir, lalu habis pikir-pikir conversion, bagaimana mereka membeli. Sampai di tahap membeli, jangan berhenti sampai di situ, karena ada tahap berikutnya, bagaimana membangun loyalitas konsumen, ya, supaya mereka repeat order. Yang terakhir adalah bagaimana membangun advokasi, bagaimana supaya konsumen itu mengajak orang lain lagi untuk membeli. Ya, kalau sini udah dilakukan dengan baik, insya Allah produk Anda akan tetap jadi produktif. Lalu yang keempat, target pasar. Perluaslah segmentasi Anda, jangan cuma melulu di segmentasi itu. Ya, lihat evaluasi, lalu pindah segmen. Segmentasi itu ada 2, ada middle low, ada middle up. Middle low itu berarti pangsa yang segmentasi menengah ke bawah. Ya, yang budgetnya menengah ke bawah. Lalu ada lagi segmentasi menengah ke atas dan budgetnya ke atas. Dan yang di tengah-tengah, segmentasi menengah ke samping. Yang ceruknya sangat banyak. Ya, kalau segmentasi menengah ke atas biasanya lebih spesifik. Ya, orang-orang yang memang budgetnya besar. Segmentasi menengah ke bawah, yaitu orang-orang yang budgetnya di bawah rata-rata. Nah, biasanya di negeri ini adalah segmentasi yang di tengah-tengah itu yang banyak. Segmentasi menengah ke samping. Dan yang terakhir adalah biaya atau dana. Nah, jangan lupa, walaupun Anda sering posting di yang gratisan, tetap sewaktu-waktu Anda gunakan postingan dengan biaya. Ya,
Gunakan sekali-kali Facebook Ads, gunakan sekali-kali Instagram Ads dengan biaya yang perlu besar-besar ya. Misalkan 100.000 atau misalkan 50.000. Sekali-sekali. Ya, jangan coba cari yang gratisan. Tetap ada biaya untuk dari sisi marketing. Oke, itu dari saya materinya. Mudah-mudahan semuanya bisa memahami. Ini ada yang chat siapa ini jadi pasti ya. Kemana kan eta layarnya? Aduh, bahasa Jerman ini. Oke, itu aja. Hari ini saya cukupkan materinya. Gimana semuanya? Iya, Pak. Pak? Iya Pak, cukup. Cukup ya? Oke. Kalau begitu, cukupkan. Terima kasih atas perhatiannya. Kita ketemu tahun depan. Masih ada satu lagi Senin atau enggak? Senin depan tanggal berapa? Tanggal 28 ya? Ya udahlah. Nanti ketemu lagi. Baik, terima kasih. Saya cukupkan ya. Saya stop recordingnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.